Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Tidak ada yang meragukan manfaat bersepeda. Anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan para lansia pun akan merasakan manfaat dari bersepeda. Bahkan bagi para lansia yang rentan terhadap cedera, bersepeda jauh lebih menguntungkan karena bersepeda adalah salah satu olahraga yang tergolong olahraga low impact. Dari sekian banyaknya manfaat bersepeda yang kalau dihitung takkan pernah bisa berakhir, berikut ini beberapa dari manfaat bersepeda. Satu, meningkatkan kesehatan mental. Penelitian dari American College of Sport Medicine pada tahun 2010 menunjukkan bahwa berolahraga selama 30 menit dapat meningkatkan mood dan mengatasi depresi. Kehidupan perkotaan terkadang membuat kita stres dan menurunkan indeks kebahagiaan kita. Untuk itu, kita membutuhkan me time, meluangkan waktu sejenak untuk diri sendiri. Ketika bersepeda, walaupun bersama komunitas, kita memiliki waktu untuk memproses apa yang kita lakukan belakangan ini, menelusur penyebab kekhawatiran yang timbul dalam diri. Tidak hanya itu, bersepeda selain memperlancar suplai oksigen ke otak, juga melepaskan hormon adrenalin dan endorfin. Pelepasan hormon adrenalin dan endorfin ini bisa meningkatkan suasana hati yang lebih bahagia. Kedua hormon ini dapat menciptakan euforia dan penghilang rasa sakit yang lebih kuat. 2. Memperkuat sistem kekebalan tubuh. Setelah usia 20 tahun, maka setiap tahun produksi sel T akan menurun beberapa persen. Sel T adalah sel darah putih yang memainkan peran kunci dalam kekebalan adaptif dan membangun sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh sangat kita butuhkan untuk segala kondisi. Kita sangat membutuhkan kekebalan tubuh agar bisa hidup. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Aging Cell menyatakan bahwa pesepeda memiliki jumlah sel T yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berolahraga. Di samping itu, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pesepeda usia lanjut 55 hingga 79 tahun, yaitu usia yang diteliti, memproduksi sel T dengan jumlah yang sama seperti orang berusia 20 tahun yang tidak aktif. 3. Menurunkan berat badan. Ketika bersepeda selama 1 jam, kita membakar kalori sebanyak 300 hingga 600 kalori. Bahkan, bila kita bersepeda kurang dari 1 jam pun, selama kita tidak makan, tubuh terus membakar kalori. Tetapi bila kita bersepeda lebih dari 1 jam, setelah selesai bersepeda, kita harus mengisi kembali bahan bakar dengan makan makanan berprotein atau karbohidrat untuk memulihkan diri. 4. Membangun otot. Bersepeda selain membakar lemak, juga akan membangun otot kita menjadi lebih baik. Khususnya otot di sekitar glutes, paha belakang, paha depan, dan betis. Kuatnya otot-otot tersebut bukan berarti bagian paha kita menjadi lebih besar. Otot lebih ramping daripada lemak. Dan orang-orang dengan presentasi otot yang lebih tinggi membakar lebih banyak kalori bahkan ketika tidak banyak bergerak. 4. Wisata kuliner. Salah satu kegemaran kita adalah wisata kuliner. Menikmati makanan yang lezat membuat hidup kita tambah bahagia. Walaupun itu hanya sekedar nasi liwet dengan ikan peda asin. Tetapi ketika berat badan sudah ideal, kita takut untuk makan, takut kegemukan. Dengan bersepeda, kekhawatiran tersebut bisa kita hilangkan. Semakin banyak kita bersepeda,
semakin banyak kalori yang kita bakar. Ini berarti kita akan dapat makan lebih banyak makanan lezat yang kita sukai tanpa merasa bersalah. 6. Meningkatkan kesehatan paru-paru. Bersepeda secara teratur dapat membantu kebugaran kardiovaskular. The American Heart Association mengatakan bahwa bersepeda dapat membantu meningkatkan kekuatan dan daya tahan paru-paru. Saat kita mengayuh dan mengambil napas dalam-dalam, ini akan mengisi paru-paru kita dengan udara segar, sehingga akan meningkatkan kadar oksigen dalam darah. 7. Mengurangi resiko serangan jantung. Bersepeda dapat menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat yang menyumbat saluran darah arteri kita, penyebab penyakit stroke. Bersepeda juga membantu tubuh kita melepaskan oksida nitrat. Oksida nitrat penting untuk menjaga fungsi dinding arteri dan otot yang sehat selama berolahraga, karena mengatur penyempitan atau pelebarannya. 8. Low impact. Khususnya untuk kita yang berusia lanjut, olahraga sangat penting. Tetapi olahraga yang terlalu banyak benturan akan membahayakan persendian dan otot, seperti olahraga lari. Bersepeda relatif lebih aman dan cara yang bagus untuk tetap bugar, tanpa memberikan tekanan yang berlebihan pada persendian dan tulang kita. 9. Menghemat waktu. Kemacetan yang tidak bisa dihindarkan selama perjalanan kita ke tempat kerja, di samping membuang-buang waktu, juga bisa menimbulkan stres. Bersepeda dapat membantu kita mencapai tujuan tanpa perlu terjebak kemacetan dan tidak perlu repot mencari tempat parkir. 10. Meningkatkan kemampuan navigasi. Bersepeda bisa lebih menantang dibandingkan mengendarai mobil. Perjalanan bersepeda dari satu titik ke titik yang lain terkadang menggiring kita menerobos jalan yang tidak biasa, keluar masuk gang untuk menghindari kemacetan, membuat kita terlatih menavigasi setiap belokan dan rintangan. Latihan navigasi ini mendorong otak untuk mengembangkan keterampilan navigasi yang lebih baik, yang juga dapat membantu dalam bidang kehidupan lainnya. 11. Meningkatkan kualitas pernikahan. Dr. Michelle Rosen yang mengepalai Wellness Institute di Cleveland Clinic mengatakan, pria biasa yang melakukan hubungan suami istri 350 kali dalam setahun hidup sekitar 4 tahun lebih lama. Demikian juga dengan wanita. Dr. Matthew Forsyth, ahli urologi dan pesepeda dari Portland, Oregon, mengatakan semua otot yang digunakan saat bersepeda juga digunakan selama hubungan suami istri. Semakin baik perkembangan otot-otot ini, semakin lama dan semakin atletis hubungan suami istri. 12. Tidur lebih nyenyak. Ketika tubuh kita aktif, tubuh akan melepaskan hormon serotonin yang membuat suasana hati kita lebih rileks. Olahraga teratur juga dapat menurunkan kadar kortisol, hormon stres yang telah dikaitkan dengan insomnia dan kecemasan dalam beberapa kasus. Bersepeda, terutama perjalanan yang lebih lama, sangat membantu kita tidur dengan nyenyak selama 8 jam. 13. Meningkatkan kekuatan otak. Sebuah penelitian tahun 2013 menemukan bahwa selama berolahraga, aliran darah ke otak naik 28% dan hingga 70% di area tertentu. Tidak hanya itu, setelah berolahraga, di beberapa area, aliran darah tetap naik hingga 40%. Peningkatan aliran darah ini sangat baik untuk kesehatan, menyuplai segala kebutuhan tubuh dengan lancar. Otak yang selalu terjamin kebutuhan oksigennya tentu akan lebih sehat. 14. Meningkatkan kualitas lingkungan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Healthy Air Campaign, King College London, dan Camden Council
menunjukkan bahwa pengguna kendaraan bermotor mengalami tingkat polusi 5 kali lebih tinggi dibandingkan pesepeda, 3,5 kali lebih banyak dibandingkan pejalan kaki, dan 2,5 kali lebih banyak dibandingkan pengguna bus. 15. Mengembangkan lingkar sosial. Tak pelak lagi, khususnya di Indonesia, pesepeda terbanyak adalah pesepeda rekreasi. Bersepeda di akhir pekan untuk sebuah kebahagiaan. Beraktivitas dengan komunitas yang menyenangkan membuat kita bahagia. Dan seiring waktu, anggota komunitas pun semakin berkembang. Itu artinya pertemanan kita pun juga berkembang. Bergabunglah dalam sebuah komunitas sepeda yang cocok untuk kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.